Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyayu Adila Vanessa Azahra dengan NIM 0805 1282 429059 dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan proses pengubahan garis pantai dengan menggunakan citra Landsat 8. Sebelum kita mulai prosesnya di ArcGIS, sebelum itu kita harus mendownload dulu data citra sesuai wilayah yang sudah ditentukan pada waktu itu. Ini kita ulang dari awal. Jadi pertama kita ubah dulu di sini jadi pad and draw. Lalu pad and draw di sini kita ubah sesuai pad and draw pulau yang sudah ditentukan, karena kebetulan kemarin saya pulau buru, jadi pad and draw-nya 110 dan 62 bisa di show aja. Nah, untuk tahunnya itu usahakan 5 tahun ya, saya pilih dari 2017 sampai 2022. Terus cloud covernya kita ubah kurang dari 20% ya, kita ubah jadi 16 aja tadi. Dah. Aduh. Oke. Selanjutnya kita ubahkan dataset sini. Kita pilih Landsat ini, terus kita pilih Landsat collection 2 level 2, lalu kita pilih Landsat 8 yang ini. Nih. Udah sih. Terus kita tunggu result. Sini aja. Ini udah kan? Jadi karena data yang kita gunakan itu ada 2, tadi 2022 sama 2017 ya kan, makanya kita pilih 2. Bentar, kita ke first ini. Nah, di first ini date akhirnya ini 2022, jadi kalau kalian bisa mau itu bisa pilih ini product option, terus ini kalian bisa pilih download. Ini karena aku udah sini, ini udah ada 2, jadi nggak usah. Terus cara untuk fee yang tahun 2017 juga sama, kalian kelas ini biasanya paling bawah, ini paling bawah kan, kita pilih yang ini nih, ini 2017. Nah, jadi kita pilih di sini link download option, product option, kita bisa langsung download, sama aja kayak biasa. Terus tunggu aja datanya sampai selesai. Sudah itu ya kita buat baru. Ini kita buat baru. Oke. Bentar. Kita ulang dari awal lagi. Oke, bentar. Nah, aduh, salah. Bentar. Nah, pertama kita masukin dulu data yang tadi kita udah unduh. Bentar ya. Sebelumnya data kita tadi 17/11/04 17/11 ini. Kita pilih B3 sama B6. Tuh, kita ubah dulu namanya. Bentar ya. B3
2017. B6 2017. Ini kecilin aja. Terus kita tambah lagi satu yang 2022. Ini kalau nggak salah. CTRL, aduh. Data CTRL B3 sama B6. Ini kita ubah namanya jadi B3 2023. B6 2023. Udah. Selanjutnya kita bisa langsung rectangle bagian yang mau kita buat garis pantainya gitu ya. Ini nggak usah gede-gede banget, segini cukup. Ada pelanggan kelas. Ya, segini cukup. Udah. Terus kita bisa langsung klip. Dari 7 kita klip semuanya. Ini klip, ini klip, ini juga klip. Sudah diklip. Selanjutnya kita langsung ke raster kalkulator, kita cari ya. Nih, di sini kita masukin rumus float klip B3 ini kurang klip B6, pindahin bagi float klip B3 plus klip B ini. Output rasternya itu kita buat geodatabase baru. Ini kita buat namanya sini kita buat namanya itu kalau nggak salah MNDWI 2011. Kita tunggu. Udah. Terus kita buat lagi rumus lain untuk si yang 2023. Terus ini 2000 ini sama aja. Hasilnya kita buat MNDWI
ya. Kalau udah NDWI, kita buat kon juga. Mau satu lagi, terus masukin ini NDWI kita tadi, ini 0 1 0. Output rasternya kita masukin wilayah 2017. Nggak sih 2017. Ya. Satu lagi kita pakai juga sama kayak di sana, NDWI 2023 ini 0 1 0 wilayah 2023. Oke. Baik, ini kita hapus saja. Push. Ntar ini masih ini putih ya, buat alat deh ini. Nah, udah kan? Kalau udah, selanjutnya kita cari sini raster to polygon. Ini ya, jangan salah, masukin wilayah kita tadi. Ini please kamu masuk biarin lah. Terus sini ini kita checklist, klik OK. Dah. Terus kalau udah oke, agak keliru tadi, ternyata fitur itu tuh lines. Pikola itu lembar kedua ya? Ini bagian loading lembar kedua ini cabur uji dia cara ini kita ubah jadi 100 meter. Mana jadi itu ya? Apa jadinya sih itu? tidak salah gitu. Iya sama ya. Ini apa sih? Mana dia? Ya udah biar. Di mana dia? Iya. Oh, salah. Oh, edit aku.
Terus ini wilayah 2. Wilayah 2023 sama 100 meter juga. Ya biasanya praktik teh hitam aku bisa lah. Tak, yang gede dikit. Mati. Nah, kita mulai hapus bagian yang nggak ada, yang nggak perlu. Pokoknya yang nggak diperluin itu hapus. Nah, mulai aja proses menghapusnya. Ya agak lama, cuman jadi kita stop aja. Oke, tadi kan udah kita ini hasil kita selesai apa sih namanya? Hapusin wilayah-wilayah tadi. Nih. Terus di sini kita klik kanan, kita open attribute table. Nih kita klik ini, add field. Kita buat apa sih namanya? Garis pantai pantai 2017. Ini asal integer. Terus ini kita klik kanan, kita calculate geometry, length and meter. Nah, udah kan ini. Kalau udah, kita buat lagi yang 2023. Bentar, udah lambat. Ini 2023 sama kayak tadi, open attribute table. Sini field berarti ada yang cari garis pantai 2023. Ini kosong, kanan calculate geometry. Oke, udah. Selanjutnya kita bisa langsung add base map, klik imager. Nah, ini dari hasil ini tuh kita bisa ngelihat apa sih namanya perbedaan dari garis pantai di tahun 2017 sama garis pantai di tahun 2023 tuh ada bedanya gitu. Terus ya udah, kalau udah kita bisa langsung layout aja.
paste and print setup. Ini kayak biasa sih. Deketin aja. Ayo lah. Aku habis minum aku. Udah kita buat aja tabur. Enggak tuh. Kalau kata dia akan coba. Ya mana aku sejauh ini. Ini mana? Malah. Salah. Ini sih. Aku belum mau gambar. Ini selanjutnya ini bisa ya kayak biasa sih, kalian layout kayak gimana. Kita skip aja sampai selesai ya. Oke, setelah proses layout itu kita hasilnya tuh ini. Nah, ini kan udah ada tuh garisnya. Namanya di sini tuh kita tuh bisa melihat gitu loh, ada garis perbedaan antara tahun 2017 atau sama 2023. Itu dia tuh ada yang apa sih namanya, ada yang abrasika atau akresika, itu kita bisa lihat dengan proses ini. Jadi kesimpulannya seperti yang tadi dibilang, proses peta perubahan garis pantai ini nih biasanya kita gunakan untuk melihat dampak dari abrasi atau akresi gitu loh. Apakah dalam rentang waktu 5 tahun itu tuh pantai itu tuh mengalami abrasi atau pengurangan wilayah pantai, semakin mundur atau malah bertambah gitu, malah makin maju gitu pantainya. Terus penting juga sih, apalagi kalau misalnya dalam kurun waktu beberapa tahun itu tuh ada proses tsunami kah atau gimana, itu kita bisa melihat dampaknya tuh dengan menggunakan proses ini gitu. Adapun saran yang bisa diberikan untuk proses praktikum sebenarnya enggak terlalu aneh-aneh ya, karena proses praktikumnya juga sudah cukup jelas, mudah untuk dimengerti. Proses cara mengajarnya juga bisa dibilang bagus, mudah sekali untuk paham, padahal materinya sebenarnya agak rumit karena prosesnya tuh agak panjang gitu loh. Tapi udah oke sih. Untuk terakhir saran yang lain itu mungkin apa ya, sebenarnya sudah cukup sih, karena dari pihak asisten juga sudah cukup banyak dan
semuanya mendampingi proses praktikum. Sebenarnya saran tidak ada kecuali sebulan tadi. Baik, segitu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan dalam proses saya menjelaskan atau lainnya. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.